Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ada sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan pagi ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah perkembangan hadis Nabi. Saya screen share dulu ya. Ya. Nah, sejarah perkembangan hadis Nabi ini kita akan bagi kepada 3 periode. Ada prakodifikasi, ada kodifikasi itu sendiri, dan pasca kodifikasi. Ya, boleh diartikan istilah kodifikasi ini sebagai masa pembukuan ya, atau pencatatan atau dokumentasi. Nah, kita lihat yang pertama. Ini prakodifikasi, di mana ini ditandai pada awal masa kenabian, ya, bahwa perkembangan hadis pada masa Nabi sebenarnya ini berjalan secara alamiah. Artinya, dimanapun Nabi berada, selalu ada sahabat yang mengikutinya untuk mendengarkan pesan-pesan agama dari beliau, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis. Jadi hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah pengalaman yang dialami oleh sekelompok pemuda yang sengaja datang kepada Nabi untuk belajar. Jadi memang tidak ada aturan khusus di masa Nabi untuk menyuruh para sahabatnya untuk mencatatkan hadis. Tetapi masih ada juga beberapa sahabat-sahabat Nabi yang ikut disuruh untuk mencatatkan hadis. Nah, penulisan hadis pada masa Nabi itu tidak mendapat persetujuan secara resmi. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Nabi tidak pernah mensyariatkan untuk mencatatkan hadis. Alasannya, pertama, khawatir akan bercampur dengan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran masih dalam proses penulisan. Jadi khawatirkan hal itu akan mencampur adukan antara Al-Quran dengan hadis. Yang kedua, para sahabat diminta oleh Nabi untuk memfokuskan perhatiannya kepada Al-Quran. Nah, jadi apa yang telah disabdakan oleh Nabi atau perkataan-perkataannya itu tidak dikhususkan untuk dicatat. Tetapi Nabi menyuruh para sahabatnya untuk fokus kepada firman-firman Allah yang dinilai Nabi adalah kalimatnya belum sempurna. Terus yang ketiga, ada larangan secara khusus dari Nabi. Memang Nabi melarang, sebagaimana hadis-hadis yang populer yang pernah kita dengar, bahwa Nabi melarang untuk menuliskan apa yang keluar darinya selain daripada wahyu. Nah, ini ada sekedar kontroversi tentang penulisan hadis di masa Nabi. Yang pertama, Nabi melarang menulis hadis karena mengacu pada hadis yang berbunyi ini tidak terlihat hadisnya. Ini ada hadisnya sebenarnya. Ketika kita buka pun kayaknya sudah dihapus ini di sini. Tidak apa-apa, kita kembali saja. Ya. Terus yang kedua, menyuruh sahabat untuk menulis hadis. Memang ada, tetapi itu mungkin sahabat-sahabat yang khusus saja. Ya, seperti misalnya Anas bin Malik, misalnya Aisyah, dan lain sebagainya. Nah, untuk memahami kedua hadis tersebut yang terlihat bertentangan, ulama menyatakan yang pertama, munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampur dengan Al-Quran. Dengan demikian, jika kekhawatiran itu bisa diatasi, maka tidak dilarang. Nah, dalam artian ini sebagai jalan tengahnya. Bila besok lusa kita mendapati dua riwayat yang saling bertentangan, satu melarang, yang satu menyuruh. Yang kedua, larangan hanya ditujukan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dengan hadis. Tapi kalau ada jaminan untuk tidak bercampur, maka itu dibolehkan. Nah, ini ada antara lain yang diizinkan untuk menulis hadis, ada Abdullah bin Amr, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Yang ketiga, larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah yang bersifat pribadi. Ya, jadi kalau seumpama itu bersifat pribadi untuk dicatatkan, ya tidak ada masalah.
Tapi kalau misalnya itu bersifat resmi dan ingin dibukukan, nah, ini yang Nabi larang. Yang kedua, pada masa sahabat, pada masa ini dikenal dengan istilah taklil riwayat atau pembatasan riwayat. Alasannya, kenapa dibatasi riwayatnya? Karena agar para sahabat tidak asal meriwayatkan. Yang kedua, timbul kehati-hatian untuk meriwayatkan hadis. Yang ketiga, Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam periwayatan hadis, seperti Imam Malik yang meriwayatkan hadis tentang waris. Jadi harus ada saksi ya. Dari mana dia ambil hadisnya, itu penting. Selanjutnya Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi seperti riwayat Ubay bin Ka'ab. Yang kelima, Utsman dan Ali agak longgar dalam periwayatan hadis. Yang penting dia pernah dengar sabda dari Nabi, entah itu hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, ya, itu belakangan kaji. Yang penting itu betul-betul sebuah riwayat yang pernah diucapkan oleh Nabi. Ini antara lain sekedar tambahan tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis terkemuka, mulai dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri. Ini masing-masing adalah tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis yang tergolong banyak meriwayatkan hadis. Nah, sekarang kita lihat periode kodifikasi. Pada masa ini dikenal juga dengan istilah tadwinul hadis atau pembukuan. Ya, masa pembukuan. Nah, khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau khalifah yang ke-8 pada dinasti Umayyah. Ini diperkirakan tahun 99 Hijriah. Nah, sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaan. Jadi ketika pada masa tadwinul hadis ini terhitung atau terbilang sebagai perintah secara resmi dari khalifah. Karena khawatir sudah banyak orang-orang yang melupakan apa yang telah dipesankan Nabi kepada kita. Nah, ini alasan Umar bin Abdul Aziz dalam pembukuan hadis. Yang pertama, beliau khawatir nanti akan hilang hadis ini bersamaan dengan meninggalnya para ulama. Mungkin pada saat itu banyak yang hafal hadis, tetapi ketika para ulama meninggal juga tidak ada peninggalan dari para ulama yang telah hafiz hadis untuk dibaca pada generasi berikutnya. Yang kedua, khawatir akan bercampur antara hadis yang benar dan yang palsu. Yang ketiga, karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Ini antara lain alasan Umar bin Abdul Aziz ketika ingin membukukan hadis. Berikutnya, nah ini ada orang yang diperintahkan Umar untuk melakukan tugas. Jadi tentunya Umar bin Abdul Aziz ini tidak sendirian. Ada orang-orang yang membantunya seperti Ibnu Hazm atau gubernur Madinah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, yakni seorang ulama hadis terkemuka sekitar abad 2 Hijriah. Nah, hasil kodifikasi mereka berdua menunjukkan hasil yang luar biasa. Beliau berdua ini sebagai pelopor utama dalam pembukuan hadis secara resmi. Nah, semenjak itu banyak ulama yang merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka untuk membukukan hadis. Misalnya seperti Imam Malik dengan kitabnya Al-Muwatta, Imam Syafi'i dengan kitab Al-Musnadnya. Nah, inilah kitab hadis pertama yang masih ada sampai sekarang. Jadi memang perjuangan dari ulama-ulama kita ini luar biasa. Terakhir periode pasca kodifikasi. Jadi masa ini merupakan kelanjutan sebenarnya, kelanjutan dari kodifikasi tadi. Nah, yang pertama masa penyeleksian hadis. Ini terjadi pada abad ke-3 Hijriah, di mana pada masa ini hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih, dhaif dan palsu. Terus ulama yang terkenal pada masa ini ada Imam Bukhari, Imam Muslim,
dengan beberapa kitab-kitabnya masing-masing. Yang kedua, masa penyempurnaan. Nah, ini di abad keempat Hijriah. Masa ini ditandai dengan usaha para ulama hadis untuk mengklasifikasikan hadis dengan tema-tema tertentu. Jadi dia sudah berbentuk tematik. Nah, contohnya kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ya, hadis-hadis ini hadis-hadis apa yang dikutip oleh Imam Nawawi ini berupa hadis sahih yang diambil dari kitab Bukhari dan Muslim. Ada Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Munzir yang berisi tentang hadis-hadis akhlak. Nah, dan masih banyak lagi sampai periodisasi saat sekarang ini pengkajian hadis tidak pernah berhenti sampai di situ. Jadi sekarang yang bahkan kita beberapa ketahui bahwa bukan hanya sekedar ulama dalam bidang hadis saja, tapi orang-orang yang bergelut di dunia hadis pun mulai mengembangkan itu. Jadi bukan hanya sekedar mempelajari kitab-kitab klasik, melainkan mereka ingin ada sinkronisasi antara kemajuan teknologi dengan pengkajian hadis masa lalu atau masa lampau. Taruhlah misalnya, ketika ingin mentakhrijul hadis di saat sekarang ini itu sangat mudah. Itu bisa melalui metode aplikasi yang namanya Maktabah Syamilah. Nah, jadi kumpulan-kumpulan kitab itu dikumpulkan dalam satu file, dalam satu aplikasi untuk lebih memudahkan kita melacak hadis-hadis yang terdapat pada kitab-kitab yang telah disebutkan di dalamnya. Nah, ini antara lain perkembangan hadis hingga saat sekarang ini. Saya kira ini untuk sementara tambahan daripada penjelasan kita di kitab Mustalahul Hadis karangan Mahmud Yunus, dan insya Allah berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ini pada kelas tatap muka ya. Jadi saya kira ini yang saya sampaikan. Jangan lupa tinggalkan komentar dengan mengabsen nama, jurusan dan semesternya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.